Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini buat pagar yang ada di jagung ini bersama istri. Peralatan sudah dibawa, sudah tripod dan itu makanan. Ya. Ini insyaallah ini akan kita pagari jagung ini agar hama tidak masuk dan tidak mengganggu jagung ini. Ayo, let's go. Inilah kondisi jagung kita, dan keadaan jagung kita sudah mulai berbuah dan bunganya itu sudah keluar. Kita menuju tempat persinggahan. Sebelum kita pasang pagarnya, jadi kita harus dulu persiapkan alatnya, seperti pisau untuk memajamkan pisau ini dengan ini. Kita peminumkan ini dulu. Pisaunya sudah siap diasah dan sudah siap dipakai untuk menebas bambu. Oke. Alhamdulillah, ini bambunya sudah kita ambil 60. Semoga cukup untuk dibuat pagar di jagung ini. Lumayan capek juga ternyata membuat pagar dari bambu ini. Tapi ini dengan membuat pagar dari bambu ini, dana kita lebih minim ya, karena bambunya seperti ini harus ditanamkan dan tanahnya lumayan keras. Ini dia, dan situ sudah, dan situ. Kita juga membuat pintu pagar ini, jadi walaupun pagarnya nanti hanya setinggi gini saja, sini satu tali dibuat, sini satu lagi tali dibuat, tetapi itu kan bisa kita langkahi dia, bisa kita langkahin kan. Tapi kita orang sini itu tidak boleh dilangkahin. Kalau kita langkahin, jadi sama saja kita mengajak hama untuk masuk ke kebun kita. Jadi kita nanti masuknya itu tidak boleh sembarangan. Kalau sudah diikat pakai tali, tapi kita harus masuk dari sini. Ini pintunya kita buat. Oke. Alhamdulillah, bambu yang sudah kami ambil tadi sekitar 60 sudah habis ditanamkan untuk menjadi pagar. Dan masih setengah, kami harus mengambil sekitar 60 lagi bambu untuk dari sini sampai keliling sampai tempat yang pertama kami tancapkan tadi. Pagi saya akan melanjutkan membuat pagar kemarin. 2 hari saya sudah membuat pagar, 2 atau 3 hari lah untuk membuat pagar, karena saya membuatnya sendirian dan saya membuatnya itu hanya pagi
dan besok saya sambung lagi pagi. Kemungkinan hari ini adalah hari terakhir membuat pagar. Mari kita lihat pagar yang sudah kami buat. Ada teman-teman, penampakan pagar. Ini dia. Dan ini belum siap. Insya Allah hari ini akan tersiapkan. Ini kenapa dibuat seperti ini? Tidak ada tali dibuat untuk pagarnya. Ini adalah nanti kita buat sebagai pintu. Jadi pagar ini, kata orang sini, tidak boleh kita langkahin. Kalau kita masuk ke kebun, kita harus dari pintu. Oke, lanjut. Bawa tali gulungan ini. Ada 6 gulungan seperti ini. Dan yang sudah saya ikat untuk dijadikan pagar itu sudah ada 4. Kemungkinan ini yang terakhir. Dan ada satu lagi tinggal. Sepertinya cukup untuk 5 gulungan ini untuk kebun jagung kami ini. Yaitu kebun jagung kami ini yang kami tanam adalah 3 sak atau 15 kilo. Mari kita lanjut untuk mengikat tali plastik ini untuk dijadikan pagar. Oke, teman-teman, ternyata salah prediksi saya. Saya kira tadi cukup 5 gulungan tadi untuk dijadikan pagar. Ternyata ini sudah habis. Ini masih baru 1 talinya dibuat. Belum lagi yang tali kedua. Ternyata 1 tidak cukup. Ternyata harus juga seperti 5,5 gulungan. Kalau 6 gulungan saya pikir tidak sampai kepanjangan, tapi jadi 5,5. Ini sekitar lurus ini saja yang belum ada tali duanya, dan ini juga masih ada sedikit lagi di sini. Di sini belum juga. Ini sekitar 15 meter ke bawah. Kita harus ambil 1 gulung lagi. 1 gulung lagi sudah kita ambil. Saya kira cukup untuk 1 gulungan lagi, sehingga selesai membuat pagar. Tinggal kita nanti membuat pintunya. Membuat pagar tadi sudah siap, tinggal membuat pintunya saja. Ini pertama sudah selesai. Nah, ini dia, seperti ini pintunya. Nah, kita angkat. Kalau kita mau keluar, kita angkat. Kalau mau masuk, kita angkat. Dan kita kunci lagi, masuk lagi. Nah, seperti ini lah. Sangat simpel pintu pagar ini. Pintu pertama sudah selesai. Pintu kedua sudah selesai. Ini dia penampakan pintu kedua. Pintu ketiga sudah selesai. Ini dia penampakan pintu ketiga. Dan ini jagungnya. Pintu keempat selesai. Pintu ke-5 sudah selesai. Dan ini jagungnya. Pintu ke-7. Dan ini jagungnya. Pintu ke-8 sudah selesai. Dan ini penampakannya. Aduh, dari sini. Ya. Mantap. Alhamdulillah, akhirnya selesai. Ini adalah pintu ke-9. Jadi, pagar sudah selesai kita buat dari 6 gulungan yang kita bawa. Yang kami bawa tinggal hanya sekitar setengah gulungan lagi. Ini jagung yang kami tanam ada 3 sak atau 15 kilo. Seperti inilah penampakan pagar yang kami buat. Teman-teman, kalau kita pikirkan secara logika, ini kalau hama ya seperti babi kan dia mudah ini untuk menerobosnya. Tapi cerita orang sini ada 2 cerita dari orang sini. Ini teman-teman boleh percaya ataupun tidak. Pertama, kata mereka, kata orang Bun-Bun Indah ini adalah ini kita niatkan dia seperti rumah kita. Kita pagar ini kita niatkan seperti rumah kita dan harus dibuat pintu. Nah, seperti ini. Ibaratnya seperti ini ya teman-teman. Kalau kita mau masuk ke rumah, tentu kita
tidak bisa dari atap atau dari sebagainya. Tentu kita kalau mau masuk ke rumah harus dari pintu. Inilah pintunya diibaratkan. Tetapi kata mereka, kalau kita langkahi pagar ini, itu saja sama kita mengajak hama itu untuk masuk ke tempat kita. Jadi itu dia. Pertama, kata mereka, niatkan ini ibarat seperti rumah. Kalau kita masuk harus dari pintu. Kalau dilangkahin, jadi ibaratnya batal lah pagar ini, tidak berguna. Maka jangan dilangkahin. Itu yang pertama. Kedua, jadi teman-teman, beberapa tahun yang lalu daerah sini sekitar 3 tahun yang lalu ataupun kurang ataupun lebih, orang di sini berjagung itu rata-rata semuanya memakai setrum. Jadi dulu ini di sini luas jagung, dan di sana juga ini jagung. Dulu ini semua jagung. Jadi dulu orang sini kalau berjagung itu mereka memakai setrum. Alhasil ada salah satu jagung masyarakat itu dimasuki gajah. Gajah tersebut memasuki kebun orang. Ternyata kebun tersebut setrumnya lagi hidup, sehingga gajah tersebut mati. Dan oleh dari itu, dari kejadian tersebut, karena gajah tersebut mati disebabkan disetrum oleh masyarakat yang disetrumnya tidak sengaja. Sebenarnya mereka memasang setrum itu agar tidak masuk babi dan monyet dan sebagainya. Tetapi alhasil musibah terjadi sehingga gajah tersebut mati. Oleh dari itu, pemerintah pun mengambil kebijakan bahwa tidak ada boleh lagi orang sini untuk memakai setrum, dan diputuslah aliran listrik kemari. Jadi kalau dulu itu kan banyak babi itu mau masuk ke jagung orang, ke jagung, mereka setrum, lari, setrum lari, ya seperti itulah ibaratnya. Sehingga kita buat ini, jadi ada rasa trauma lah babi tersebut. Ketika kita ini buat pagar, nanti ketika babi mau mendekat dia kaget ada sebuah hambatan, dikiranya nanti setrum, maka dia akan lari, tidak memasuki. Itu mitosnya. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan.